Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اهدنا واهلنا وقومنا الى صراطك المستقيم اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة اعين ولا حول ولا قوة الا بالله اما بعد اخواني واخواتي في الدين اعزني الله واياكم. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala walaupun cuaca diberi hujan ya, tidak menghalangi langkah-langkah kita semua di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita semua, salat maghrib secara berjamaah, kemudian diiringi dengan perintah Allah yang lainnya, yaitu menuntut ilmu agama. Semoga kita semua termasuk orang yang selalu mendapatkan bimbingan Allah Azza wa Jalla, kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali membahas kitab dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis pilihan yang dihimpun oleh Imam Abu Zakaria Syarafuddin An-Nawawi rahimahullahu taala, atau biasa dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sekarang kita memasuki hadis yang ke-42. Hadis yang ke-42, dan ini juga bagian dari hadis qudsi yang di dalamnya Allah Azza wa Jalla ya berfirman di selain Al-Qur'an. Di selain Al-Qur'an. Kita bacakan terlebih dahulu. Ini kita angkat temanya keluasan ampunan atau luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas ibn Malik, semoga Allah meridhoinya, meriwayatkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah azza wa jalla berfirman, ya bani Adam, wahai manusia, ya wahai anak Adam, yakni maksudnya manusia, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, ya sesungguhnya engkau selagi berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, ya maka aku akan ampuni dosa yang ada pada dirimu, wala ubali, dan aku tidak memperdulikannya, yakni walaupun dosanya banyak. Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama, sekiranya dosa-dosamu menjulang tinggi sampai ke langit, thumma astaghfartani, kemudian meminta ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali, maka aku ampuni engkau dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Ya bani Adam, wahai anak Adam, manusia, innaka law ataitani bi qirabil ardi khataya, sekiranya engkau mendatangiku
ya, dengan segudang dosa meliputi atau seisi bumi. Thumma laqitani, kemudian engkau menjumpaiku, la tusyrik bi syai'a, tidak berbuat syirik kepadaku sedikit pun. La ataituka bi qirabiha maghfirah, maka kelak pasti aku akan mendatangimu pula dengan segudang ampunan. Segudang ampunan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Wa qala haditsun hasanun sahih. Hadisnya hasan dan sahih. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum, ini hadis luar biasa ayuhal ikhwah yang menggambarkan kepada kita tentang betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Di sini Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, yakni kata para ahlus sunnah, kata para ulama, menisbatkan, menetapkan bahwasannya Allah azza wa jalla berbicara. Ya, Allah berbicara, ya Allahu yatakallam mata syaa idza syaa, kapan saja yang Allah kehendaki, dan itu adalah bagian dari akidah ahlus sunnati wal jamaah. Ya, Allah berbicara, akan tetapi berbicaranya Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan ini masalah sifat sering kita gaungkan juga di sini. Artinya bahwa Allah memiliki sifat, akan tetapi sifatnya Allah tidak sama dengan makhluknya. Sifatnya Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua dalam segala sisi, dalam semua sifat-sifat Allah azza wa jalla. Ada barometernya, ada kaidahnya. Kita menentukan, kita tetapkan Allah memiliki sifat sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa mentakwilnya, tanpa menyelewengkan maknanya, tanpa mengingkarinya, tanpa menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya. Akan tetapi kita katakan, dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah memiliki sifat tersebut sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Tidak boleh memikirkan bagaimana kaifiyahnya, hakikatnya, karena kita belum tahu zatnya Allah azza wa jalla bagaimana. Kita belum melihat zatnya Allah azza wa jalla, ya, nanti melihatnya di akhirat, di padang mahsyar dan di surga Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini nikmat tertinggi seorang mukmin di surga. Ya, sebagaimana hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang demikian, kalian kelak akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama di malam purnama, kalian tidak berdesak-desakan melihat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita masuk dalam hadis ini. Dan Nabi SAW juga bersabda, tatkala ahlu surga masuk ke dalam surga, kemudian Allah azza wa jalla mengatakan, alam azidkum, maukah aku tambahkan? Maka penduduk surga keheranan, ya Rabb, wahai Allah, wahai Tuhan kami, bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari surga, telah menyelamatkan kami dari api neraka dan memasukkan kami ke dalam surga serta memutihkan kulit-kulit kami? Artinya sudah cukup ya Allah, ngapain ada apa lagi nih, maksudnya seakan-akan mengatakan demikian. Kemudian disebutkan dalam hadis, fakushifal hijab, maka hijab pun dibuka. Akhirnya mereka penduduk surga menatap wajah Allah azza wa jalla, memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh tidak ada nikmat yang lebih tinggi ketimbang memandang wajah Allah. Lupa sama kenikmatan surga yang sebelumnya dirasakan, dari adanya bidadari, adanya istana, adanya semua kenikmatan tanpa kecapean, tanpa kelelahan, tanpa apapun, tanpa sakit. Akhirnya lupa tatkala mereka memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua ya mendapatkan nikmat yang mulia ini. Katakan amin ya ikhwan. Allahumma amin. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ya, itu sekelumit tentang barometer kaidah asma dan sifat, wabil khusus sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah azza wa jalla, ya bena Adam, wahai anak Adam. Ini maksudnya adalah dzurriyyah Adam, keturunan Adam, manusia. Innaka ma da'autani, sesungguhnya
engkau meminta kepadaku, berdoa. Berdoa di sini kata para ulama ada dua, doaul mas'alah dan doaul ibadah. Doa permintaan ataupun doa ibadah. Doa permintaan sebagaimana seorang hamba mengatakan, ya Allah berilah hamba rizki, ya Allah ampunilah dosa saya. Ini doa apa? Doa permintaan, mas'alah. Atau doaul ibadah, atau doa ibadah seperti seorang sholat, itu doa. Tatkala seorang dikatakan, kenapa anda sholat? Saya sholat, selain menunaikan kewajiban, saya berharap agar Allah mengampuni saya dan memasukkan saya ke dalam surga. Ada pesan tersirat, yaitu doa. Sehingga seluruh ibadah adalah doa. Seluruh ibadah adalah doa. Apa dalilnya? Kita simak hadis ayat dari Al-Quran, surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabb kalian berkata, ya, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, pasti akan aku perkenankan. Sesungguhnya innal ladzina yastakbirun, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dari beribadah kepadaku. Tuh lihat, di sini Allah menyebut doa dan itu bagian dari ibadah. Ya, kelak akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ya, kemudian hadis Nabi SAW mengatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Karena tatkala seorang hamba berdoa, menghinakan diri, ya, menonjolkan sikap butuh dia kepada Allah, maka disitulah letak ubudiyah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa masalah dan bagian dari doa ibadah. Dan begitu juga doa ibadah tatkala anda sholat, tatkala anda puasa, tatkala anda membayar zakat, tatkala anda haji, seakan-akan lisan makni keadaan anda mengatakan, ya Allah mudah-mudahan dengan salatku saya terbebas dari api neraka dan masuk surga. Ya Allah dengan puasa sunnah ini mudah-mudahan engkau mengampuni dosa saya. Ada keadaan yang berbicara. Itulah kata para ulama adalah bagian dari doa. Jadi doa di sini ada termasuk innaka ma da'autani, sesungguhnya engkau berdoa kepadaku, entah itu doa ibadah atau doa permintaan. Doa ibadah, salat, puasa, zakat, seluruh ibadah itu bagian dari doa. Kemudian ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum wa rajautani, kata Allah azza wa jalla, ya, dan engkau juga berharap kepadaku. Ya, ini roja artinya berharap kepada Allah azza wa jalla, entah itu tatkala anda berdoa dengan doa masalah permintaan ataupun doa ibadah. Lihat, digandengkan di sini kata Allah, warajautani, dan engkau berharap, sehingga agar doa anda diijabah oleh Allah azza wa jalla harus diikat dengan roja. Dengan apa? Roja apa? Harapan. Apa maksudnya harapan? Kehadiran hati tatkala berdoa. Keyakinan, ya, keyakinan yang kuat bahwasannya Allah mengijabah permintaan anda, doanya anda, permohonannya anda. Maka selagi anda berdoa dengan keadaan demikian, doa anda diijabah oleh Allah azza wa jalla. Dari mana perkataan ini? Lihat tadi hadisnya, innaka ma da'autani wa rajautani, sesungguhnya engkau berdoa kepadaku dan berharap. Ya, berharap kepadaku. Karena nanti ada hadis bahwa ada orang yang berdoa tidak diijabah oleh Allah. Karena apa? Karena tidak ada roja, hatinya lalai. Lisannya ngomong apa, tapi hatinya kemana? Seakan-akan perkataannya dia itu bukan permintaan, hanya kebiasaan dia saja. Maka yang seperti ini kata Nabi alaihi salatu wasalam, la yustajab. Fa'lam annallaha la yastajibu
du'ai 'abdin min qalbin ghafilin lahin, kata Nabi alaihi wasallam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak mengijabah seorang yang berdoa dari hati yang lalai, tidak mengetahui maknanya. Ya, tidak mengetahui maknanya, atau dia tidak mengetahui apa yang ia doakan. Ya, terkadang Allah maghfirli, tapi pikirannya habis ini kayaknya makan bakso. Dia pikirannya kemana-mana, enggak hadir hati dia tatkala dia berdoa. Orang yang seperti ini tidak dikatakan rajautani, tidak berroja, yakni berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Nabi alaihi wasallam, barang siapa yang innaka ma da'autani, sesungguhnya engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, apa kata Allah azza wa jalla, ghafartu laka wa la ubali, aku ampuni dosa-dosamu. Apa yang ada pada dirimu, yang masih melekat pada dirimu, dan aku tidak memperdulikannya, walaupun misalkan dosanya banyak. Yani maksudnya tidak memperdulikan di sini artinya bukan karena Allah lalai, bukan karena Allah lupa, bukan. Itu mustahil disematkan untuk Allah. Akan tetapi karena saking besarnya kekuasaan Allah, saking luasnya ampunan Allah, sampai apabila Anda berdoa, Anda berharap, sampai doanya pun, dosanya pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ghafartu laka, aku ampuni dosa-dosamu ini. Subhanallah, ini adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bermuamalah dengan kita dengan rahmatnya. Tuh lihat, ya, kalau dengan keadilannya Pak, hati-hati. Kalau Allah bermuamalah dengan keadilannya, gak ada yang selamat nantinya. Ya Allah, saya butuh keadilanmu. Ya, itu sebenarnya nggak boleh, kata para ulama. Kenapa? Kalau Allah bermuamalah dengan keadilannya kepada hamba, maka akan binasa. Kenapa? Karena orang yang melakukan kebaikan akan mendapatkan pahala. Iya, itu konsep benar. Tapi kalau orang yang melakukan dosa langsung mendapatkan cash, maka nggak ada yang selamat. Ini adalah konsep. Tapi nyatanya orang yang berbuat dosa tidak langsung mendapatkan cash dari Allah, tidak langsung mendapatkan tunai dari Allah balasannya, tapi diulur dulu, ditunda. Nanti coba dilihat hamba ini bertobatkah apa tidak, berhenti dari perbuatan dosanya ataukah tidak. Nah, ini Allah bermuamalah bukan dengan keadilannya, tapi dengan rahmatnya. Makanya sering-sering meminta kepada Allah rahmat Allah azza wa jalla. Dan banyak doa-doa Nabi SAW yang meminta rahmat Allah azza wa jalla. Ya, rahmatuka fala takilni ila nafsi tarfata aini. Ya Allah, ya muqallibal qulub. Ada doa lain, ana lupa redaksinya. Rahmataka arju. Ya Allah, aku berharap rahmatmu, dan jangan engkau tinggalkan diriku walaupun sesaat. Tuh lihat, walaupun sesaat kita nggak boleh, kita butuh terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya. Kemudian kata Nabi alaihi wasallam, kata Allah azza wa jalla, ya bani Adam, ya, sekiranya engkau, ya, di sini sebutkan law balaghat dhunubuka ananas sama, apabila dosa-dosamu, ya, sangatlah banyak, menjulang tinggi sampai ke langit, thumma astaghfartani, kemudian engkau beristighfar kepadaku, ghafartu laka wala ubali, aku ampuni dosa-dosamu wala ubali, dan aku tidak peduli walaupun dosanya banyak. Apa maksudnya istighfar di sini? Yakni meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti perkataan seseorang, astaghfirullah wa atubu ilaihi, ya Allah ampunilah saya, ya Allah tutupilah aib saya, ya Allah terimalah taubat saya. Atau perkataan seseorang, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah hamba, ampunilah dosa-dosa
hamba. Akan tetapi kata para ulama, istighfar yang seperti apa yang bermanfaat? Apakah hanya sekedar di lisan ataukah tidak? Kata para ulama ini terjadi perkataan yang panjang. Intinya istighfar yang dibalut dengan taubat. Apabila ingin diampuni dosa-dosanya, istighfar yang dibalut dengan taubat, istighfar yang lahir dari rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar yang lahir dari penyesalan terhadap perbuatan dosa yang ia lakukan, bukan hanya sekedar manis di bibir saja. Maka itu adalah dia sedang membohongi Allah Azza wa Jalla, dan Allah tidak bisa dibohongi karena Allah mengetahui diri kita dan mengetahui isi hati kita melebihi diri kita masing-masing. Jadi istighfar yang seperti apa yang bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah istighfar yang lahir dari hati. Istighfar yang lahir dari ketakutan dia kepada Allah Azza wa Jalla, takut akan azab Allah Azza wa Jalla, takut akan mendapatkan hukum atau hukuman dari Allah Azza wa Jalla disebabkan karena perbuatan dosanya, atau takut karena efek dosa yang akan mengintainya. Pernah kita singgung pada beberapa pertemuan yang lampau bahwasanya dosa memiliki efek, dan efeknya bisa jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek ya atau jangka menengah, wallahu a'lam, ya ini ilmunya di sisi Allah Azza wa Jalla, seperti dimasarkan rizkinya, seperti kesehatannya bisa terganggu, gampang badannya bisa lemah, gampang terkena penyakit, urusannya jadi ruwet, ya urusannya menjadi sempit, tidak mudah, yang tadinya mudah menjadi sulit, perurusannya tidak kelar-kelar. Ya, ini diantara efek dari dosa. Ya, karena Allah mengatakan wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan di setiap urusannya, akan diberikan solusi jalan keluar di setiap perkaranya, dan akan diberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kata para ulama, berarti sebaliknya kalau diambil benang merahnya dari ayat ini, barang siapa yang tidak bertakwa, yang sampai meninggalkan kewajiban atau melabrak larangan Allah Azza wa Jalla, dan kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah, hati-hati akan dipersulit urusannya dan akan dipersempit rezekinya. Sehingga kata para ulama, dosa sebab utama kemiskinan. Dosa sebab utama seorang jatuh dalam lembah kemiskinan, sehingga rezekinya agak sulit atau sulit disebabkan dosa. Makanya kita diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat, sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam yang sudah diampuni dosa-dosanya berapa kali, Pak? Nabi beristighfar 70 kali, dalam riwayat 100 kali. Kita ada nggak sudah 70 atau 100 dalam hari? Padahal belum ada jaminan nih. Nabi sudah dijamin surga, dosa-dosanya sudah diampuni yang telah lalu dan yang akan datang. Ya, sedangkan kita belum tahu. Tapi walaupun demikian kita termasuk orang yang zuhud untuk beristighfar. Bahkan kalau dikatakan bertakwalah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah, tersinggung. Disangkanya kita mencap dia adalah sebagai orang yang pendosa, padahal sejatinya kita adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Nabi sendiri yang mengatakan kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Semua anak manusia tempat salah dan dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bersegera langsung. Kenapa? Lihat kata Nabi, sebaik-baik orang yang berdosa bertobat, karena dia tahu dosa kalau ngendap di hati seorang maka dia gak bakal bahagia. Hati menjadi gelisah, galau, ya. Bahkan kata para ulama, dosa sebab datangnya kesedihan dan datangnya kegelisahan, datangnya hal-hal yang membuat dia tidak nyaman. Itu efek dari perbuatan dosa.
walaupun tanpa sebab, nggak harus ada sebab. Mungkin pernah di antara kita ada yang datang kesedihan tanpa sebab, marah-marah, dan dosa sebab membuat orang menjadi emosi. Karena apa? Hatinya lagi gelisah. Makanya nggak ada orang yang berbuat dosa happy, nggak ada. Naam, happy-nya, kebahagiaannya, bukan kebahagiaan, kesenangannya hanya tatkala dia melakukan perbuatan dosa tersebut. Setelah hilang juga kesenangannya. Yang ada adalah kehinaan, waliyadzubillah. Kesenangan sesaat tapi kehinaan yang memanjang, waliyadzubillah. Makanya kata Nabi, orang yang baik, orang yang afdal dalam bab ini adalah yang langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan taubat tersebut dia berharap agar dosanya diampuni, agar efek-efeknya bisa hilang dari dirinya. Makanya kata para ulama, taubat dan istighfar itu berbeda, tidaklah sama. Taubat akan mengampuni seluruh dosa, tapi istighfar tidak. Ini pendapat yang mendekati kebenaran, karena banyak disebutkan bahwa Nabi membedakan taubat dan istighfar. Dan taubat serta istighfar ada perbedaannya. Karena perbedaan inilah maka bukan satu zat. Taubat hanya dilakukan dari orang yang melakukan dosa. Sedangkan istighfar boleh dilakukan oleh orang yang melakukan dosa dan orang lain untuknya. Difahami tidak? Taubat hanya dia saja yang melakukannya terhadap dosanya. Adapun istighfar, dia dan orang lain bisa. Artinya orang lain boleh memintakan ampun untuknya. Contoh, Nabi SAW bersabda ketika selesai memakamkan jenazah, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Mintakan ampun untuk saudara kalian ini yang sudah dimakamkan. Lihat, istaghfiru, istighfarkanlah untuk saudara kalian ini, dan mintalah kepada Allah ketetapan iman karena dia sedang ditanya. Artinya bahwa kalau istighfar, orang lain atau makhluk Allah yang lain bisa untuk memberikan istighfar, dan itu bermanfaat selain dianya juga. Ya, adapun taubat, ada nggak? Tolong tobatkan saya, ada nggak? Nggak ada. Taubat hanya dianya saja. Ini perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua, taubat memiliki waktu limited. Waktunya, ada waktunya. Sedangkan istighfar tidak ada waktunya. Taubat ada waktunya. Ada waktu umum, ada waktu khusus. Waktu umum, matahari terbit dari barat. Ketika seorang muslim bertobat dari dosanya, matahari sudah terbit dari barat, diterima tidak? Diterima atau tidak, Pak? Tidak diterima. Orang kafir masuk Islam, menyatakan keislamannya, setelah matahari terbit dari barat, diterima keislamannya? Tidak, karena pintu taubat sudah ditutup. Ini waktu umum. Ini waktu umum. Ada waktu khususnya. Waktu khususnya kapan? Ketika nyawa sudah berada di tenggorokan. Ya, malam yughorgir, kata Nabi SAW. Selagi dia belum gorgoroh. Ini bahasa Arab sesuai dengan suaranya. Apa? Sebelum ngorok. yakni nazak, ketika dicabut nyawa sudah di sini, sudah di tenggorokan atau kerongkongan. Ketika dia bertobat, diterima tobatnya? Tidak diterima. Apa dalilnya? Contohnya Fir'aun. Fir'aun di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah. Ya, falamma adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Tatkala tenggelam, melenyapkannya, menjadikan dia fi sakaratul maut, maka dia berkata, ya, bahwasanya aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah
kecuali Tuhannya Bani Israel, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang Islam, Muslim, berserah diri. Tuh lihat, kalau kita potong ayat ini Pak, Fir'aun Muslim ini, mukmin. Ya, awas jangan dipotong ini ayat. Lanjutkan ayatnya. Apa jawaban Allah? Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Ya, baru sekarang ente sadar, Fir'aun. Ya, ente bertobat. Tidak bisa. Ente orang-orang yang termasuk berbuat kerusakan di muka bumi ini, orang-orang durjana. Ya, diterima apa tidak? Tidak diterima oleh Allah. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Maka pada hari ini kami awetkan jasadmu. Nunajjika, kami selamatkan jasadmu, ya, agar menjadi tanda kekuasaan kami pada orang yang hidup setelahmu. Ini balasan orang-orang yang melampaui batas. Ini balasan orang-orang yang kurang ajar, yang berlebihan terhadap Allah Azza wa Jalla, ya tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini diturunkan Pak di Mekah atau di Madinah. Jasadnya Fir'aun ada di Mesir ribuan kilo. Tidak ada telepon, tidak ada medsos, tidak ada WA, tidak ada IG, tidak ada TikTok yang sampai ke Nabi. Lewat mana itu? Kalau bukan firman Allah Azza wa Jalla. Ya, 14 abad yang lalu, sebelum mumi Fir'aun, mungkin sebelum ditemukan. Tuh lihat. Ya, kembali ke pembahasan. Artinya di sini Allah tidak menerima taubatnya seorang yang nyawanya sudah ditenggorokan. Adapun kalau nyawanya belum ditenggorokan, kemudian dia ingat terhadap dosanya, kemudian dia bertobat, diterima apa tidak? Diterima. Begitu juga kata para ulama, orang yang sudah divonis pendek umurnya oleh kedokteran, ya, penyakit kronis yang sudah menggerogoti waliyadzubillah seperti kanker, AIDS stadium 4, kemudian penyakit-penyakit lainnya, kata para kedokteran, bapak umurnya bapak kurang lebih sebulan secara medis, kurang lebih sebulan misalkan. Kemudian akhirnya dia ingat terhadap dosa-dosanya, kezalimannya selama ini. Nah, kemudian dia bertobat. Kata para ulama, apakah taubatnya orang yang habis divonis oleh dokter umurnya ini sekian hari lagi itu sama seperti orang yang nyawanya sudah ditenggorokan, sehingga kalau dia bertobat, tobatnya tidak diterima? Sama apa tidak Pak? Hah? Berarti tobatnya diterima apa tidak? Diterima, Masya Allah. Barakallahu fiik. Kata para ulama, ya, ada dua pendapat besar. Pendapat pertama, tobatnya tidak diterima karena sebagian ulama mengatakan dia dikiaskan dengan orang yang nyawanya sudah ditenggorokan. Tapi ini lemah. Ini lemah. Yang rajih sebagaimana yang tadi antum utarakan, diterima karena pada hakikatnya nyawa belum berada di tenggorok. Karena berapa banyak orang divonis kedokteran, ternyata yang mati dokternya dulu. Iya betul tidak? Yang mati dokternya dulu. Ya, mungkin itu kan perkiraan manusia, sama seperti BMKG. Katanya hari ini nanti panas sampai awal November, buktinya hujan. Iya betul tidak? Ya, buktinya hujan. Ya itu kan perakiraan. Ya, boleh, nggak apa-apa, bukan ramalan, perakiraan. Sama seperti medis juga, perakiraan. Tapi bukan sesuatu yang pasti. Sehingga sesuatu yang pasti tidak boleh menghukumi, tidak boleh menjadi barometer, hanya membantu saja. Hanya membantu saja. Sehingga orang yang seperti ini apabila bertobat, tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Belum ya? Baik, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, kembali ke pembahasan ayuhal ikhwah, bahwa istighfar yang bermanfaat apabila dibalut dengan taubat. Nah, taubat yang seperti apa apabila jika dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada 5 syarat.
Apabila seorang bertobat, maka akan diampuni dosanya. Kemudian ditambahkan 1 menjadi 6 apabila dosanya berkaitan dengan hak manusia. Yang pertama, ayyuhal ikhwah, adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang tatkala bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya ikhlas karena Allah. Yakni ikhlas di sini adalah karena motivator terbesar dia bertobat adalah rasa takut dia kepada Allah. Takut akan mendapatkan hukuman dari Allah Azza wa Jalla karena perbuatan dosanya. Ya, ikhlas. Karena ada sebagian orang yang bertobat kepada Allah bukan ikhlas, Pak, tapi karena manusia, takut aibnya kebongkar. Takut kedudukannya bisa lengser, jabatannya lengser, takut tidak mendapatkan fasilitas dunia. Karena di antara makna taubat adalah meninggalkan dosa. Ada sebagian orang yang meninggalkan dosa karena takut bentar lagi akan kebongkar aib sehingga dia meninggalkan dosa. Maka yang seperti ini, kata para ulama, orang yang meninggalkan taubat, meninggalkan dosa karena Allah dan bertobat dengan tobat yang benar, maka efek-efeknya akan hilang. Adapun orang yang bertobat karena manusia, mungkin dia bisa selamat dari dosa tersebut karena tidak jadi dilakukan, tapi efek-efek yang sebelumnya itu masih ada pada dirinya. Sebagai contoh, orang berzina sekali, 2 kali, 3 kali, kemudian takut yang besar luar biasa, akhirnya bertobat kepada Allah, taubat nasuha. Atau dosa apapun, minum khamar dan lainnya, maka Allah terima taubatnya kalau dia ikhlas karena Allah. Tapi ada seorang berzina atau minum khamar, kemudian pas yang ketiganya dia berhenti melakukan dosa, meninggalkan, bukan karena Allah tetapi karena sebentar lagi mau keciduk. Maka yang seperti ini dia bisa selamat dari dosa yang hampir ia lakukan, tapi dosa-dosa yang lalu masih menempel pada dirinya. Apalagi tentang dosa zina, Pak. Dosa zina kata Imam Syafi'i adalah hutang yang harus dibayar. Hutang yang harus dibayar, hati-hati di dunia. Ya, wallahu alam apakah ini sebagian orang mengatakan karma, tapi dalam Islam karma itu ya nama yang tidak baik. Karena tidak semua dosa harus disegerakan di dunia, ada yang di akhirat. Seperti zina, zina itu hutang kata Imam Syafi'i. Tatkala seorang berzina ya dengan perempuan, yang mana perempuan itu adalah anak perempuan dari orang lain, maka suatu saat khawatir anaknya dia yang perempuan akan dizinahi. Tatkala dia berzina dengan perempuan yang mana perempuan ini adalah ibu dari orang lain, khawatir ibunya nanti akan diperlakukan demikian, dan begitu seterusnya. Perempuan ini dia ibu, dia bibi, dia saudari perempuan, dia anak dari orang lain, maka dia tidak lepas dari 4 orang ini. Kenapa? Zina itu dosa yang buruk di sisi Allah, sehingga saking buruknya bisa mendapatkan cash di dunia sebelum di akhirat. Waliyahzubillah. Hati-hati. Syarat yang kedua adalah berhenti dari perbuatan dosa. Syarat yang kedua berhenti dari perbuatan dosa. Ya, dan bukan dikatakan orang yang bertobat masih melakukan berkecimpung dalam perbuatan dosa. Harus berhenti dari perbuatan dosa, dan ini konsekuensinya. Walaupun misalnya saya sudah hijrah, saya sudah ini, tapi masih kembali lagi ke masa lalunya, maka dia dikatakan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah an-nadamah, penyesalan. Ya, penyesalan, menyesali perbuatannya. Dan itu sifat hati. Dan di antara bentuk penyesalan adalah dia tidak mau mengungkit-ungkitnya lagi. Dikubur sudah. Jangan dibongkar lagi. Nggak boleh diceritakan ke orang lain. Ini sebagian orang yang sudah ngaji, sudah bertobat, sudah hijrah, ini hobinya suka menceritakan masa lalunya yang kelam. Bahkan mengatakannya dengan bangga. Maka orang yang seperti ini belum dikatakan dia menyesali perbuatannya. Sebagai contoh, saya ngelewatin kafe, atau misalkan contohnya melewatin tempat maksiat. Saya dulu pernah minum khamr, di sini capnya ini. Itu hari-hari terindah yang pernah saya dapatkan. Dia ngomong kayak gitu, padahal dia sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu belum pernah minum khamr. Wah,
Itu belum merasakan nikmatnya dunia, kata dia. Berarti apakah dia dikatakan orang yang menyesali perbuatannya? Tidak. Hati-hati. Sehingga sangat fatal kalau ada orang yang sudah hijrah cerita masa lalunya, bahkan bikin majelis nostalgia. Bahkan orang yang baru tobat ngisi ceramah. Saya dulu sudah berhenti joget, saya dulu sudah berhenti ini, ujung-ujungnya joget lagi tuh dia. Kenapa? Karena dikasih panggung. Cerita masa lalunya yang tadinya hatinya sudah move on, kemudian diceritakan, kebuka lagi memorinya, balik lagi, dan terjadilah apa yang terjadi. Survei membuktikan. Jadi gak boleh diceritakan, dan itu bentuk bagian dari penyesalan. Kalau Allah sudah tutup aibmu, tutup, jangan dibongkar. Sebagian orang sudah ditutup aibnya sama Allah Azza wa Jal, akan tetapi dianya sendiri yang membongkar aibnya. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah masuk 20. Kita break sebentar untuk mendengarkan azan kumandang Isya. Ya tanggung soalnya rada kagok nih. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Taib ikhwani wa akhwati fid din, hadirin wal hadirat, dan yang mengikuti lewat online dimanapun Anda berada. Tadi sampai di syarat keberapa? Syarat taubat yang 3 ya. Syarat yang keempat adalah agar taubat bermanfaat, berazam untuk tidak mengulanginya lagi.
Berazam untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tadi. Ingat, para ulama tidak mengatakan tidak boleh mengulanginya lagi, tidak, tapi berazam. Apa bedanya? Ini masalah niat, masalah kekuatan, dan itu antara dia dengan Allah. Tatkala Anda bertaubat kepada Allah, Anda ada niat yang kuat, azam 100% untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Tidak setengah-setengah, maksudnya Pak. Misal Anda habis minum khamar, waliyadzubillah, kemudian ya bertobat kepada Allah, tapi dalam hatinya mengatakan nanti ba'da Ramadan di bulan Syawal saya minum khamar lagi. Dalam hatinya, apakah dia dikatakan berazam ataukah tidak? Tidak berazam. Harus berazam totalitas 100%. Bentuk penyesalan dia, lahirlah azm, tekad bulat. Sehingga kenapa kita perinci masalah ini? Sehingga kalau suatu saat dia melakukan perbuatan dosa baru lagi setelah taubat, maka taubat yang kemarin masih berlaku. Dan dosa ini dosa yang baru sehingga membutuhkan taubat yang baru. Adapun taubat yang kemarin masih berlaku. Adapun tatkala Anda tidak berazam, maka taubatnya belum diterima atau belum kurang bermanfaat. Sehingga tatkala Anda berbuat dosa yang sama di kemudian hari, maka Anda telah membatalkan taubat yang tadi yang kemarin sudah di-cancel karena Anda belum berazam. Dan harus taubatnya 2 kali, taubat yang kemarin dan taubat yang barusan. Bisa dipahami? Dan itu antara Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Kita tidak bisa memperkirakan. Ini urusan hati. Dan Allah mengetahui hati-hati kita. Ya, jadi ini penting, azm, ya, kejujuran hati. Jadi tidak bisa kita membuat makar ya di hadapan Allah. Saya tobat dulu deh, nanti ngelakuin lagi. Nah, berarti belum sempurna atau bahkan tidak dikatakan tobat nasuha. Kemudian yang ke berapa? Kelima adalah bertobat pada waktunya. Tadi telah kita singgung, ya, bertobat pada waktunya di waktu umum dan waktu khusus. Waktu umum ketika matahari terbit dari barat, waktu khusus adalah ketika nyawa sudah di kerongkongan. Itu 5 poin ini atau 5 kriteria ini apabila dosa-dosanya berkaitan dengan hak-hak Allah, seperti melakukan yang haram, seperti meninggalkan yang wajib, ya, berkaitan antara dia dengan Allah. Namun apabila dosanya berkaitan dengan hak-hak manusia, merampas hak-hak manusia, menzalimi mereka, maka wajib bagi dia untuk mengembalikan haknya dengan meminta maaf, meminta keridhoannya, atau mengembalikan haknya jika haknya adalah barang. Sebagai contoh seseorang, ya, hak dibagi 2, ada hak barang, materi atau non materi. Barang atau materi, jika dia merampas barangnya maka kembalikan barang tersebut dan meminta maaf. Atau hanya meminta maaf saja, tergantung kondisi dan situasi. Ya fulan, saya dulu pernah merampas HP-mu, pernah mencuri HP-mu, apakah engkau maafkan saya? Saya maafkan, maka itu sudah cukup. Tapi kalau kata dia, oh ente yang nyuri, balikin HP-nya. Atau hargai dengan, nominalkan dengan harga yang sekarang, misal. Atau pada saat itu, maka dia wajib untuk mengembalikan barang dan meminta maaf. Ya, meminta maaf. Adapun yang non barang, ya, non barang seperti atau non materi seperti ghibah, namimah, mencela, menggunjing, ya, dan yang semisalnya memfitnah, berdusta atas namanya, maka wajib bagi dia untuk meminta maaf. Wajib bagi dia untuk meminta maaf, jika tidak nanti akan diusut di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalilnya banyak. Man kanat lahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw syai' falyatahallal minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, entah itu masalah harta, masalah kehormatan atau yang lainnya, maka segera meminta maaf atau selesaikan sekarang. Sekarang kata Nabi, sebelum dinar dan dirham, yakni harta, tidak berlaku, yakni di hari kiamat. Nanti hadis yang bangkrut itu, kebaikan dia akan dilemparin kepada orang yang dizoliminya, yang dizolimi keburukannya akan diberi kepada, akhirnya dia masuk neraka.
hadis bangkrut. Tapi kata para ulama hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah dosa-dosa non barang atau non materi ini perlu diperinci. Ya, karena sebagian orang rada kaku, bingung, gimana Ustaz saya meminta maaf, saya terus terang. Masalah dosa ghibah misalkan, masa iya saya harus minta maaf terus terang? Ya fulan, saya dulu pernah gibahin antum. Gimana dong? Nah ini perlu diperinci kata para ulama. Kalau orang yang digibahinya ini tahu antum pernah gibahin dia, maka wajib untuk meminta maaf, karena sudah tahu orangnya. Sudah tahu. Tapi kalau belum tahu, ini diperinci lagi. Kalau antum tahu tipikal dia, antum terus terang nggak bakal ada masalah, tidak ada kemadorotan, tidak ada problem yang baru lagi seperti dia tersinggung, dia semakin marah, semakin membenci, bahkan dia bisa memaafkan, maka wajib bagi Anda untuk meminta maaf. Tetapi jika Anda tahu tipikal dia, kalau Anda terus terang dia bakal semakin tersinggung, semakin memboikot, tidak bakal tegur sapa, bahkan sampai istilahnya 7 turunan ya, maka tidak usah meminta maaf, akan tetapi mendoakan kebaikan dari belakangnya ini di belakang dia. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia, ya Allah berilah rahmat untuknya, ya Allah berikanlah dia rizki. Ya, sebagian ulama mengatakan antum bersihkan nama dia di majlis antum gibahi dia. Misalnya di majlis ini antum gibahi si fulan, maka sebagai kafaratnya adalah bersihin namanya dengan menyanjungnya, maka itu sudah cukup, sudah dikatakan cukup. Tapi ikhwan fillah Allah ya, ini ya perbedaan antara taubat dan istighfar. Namun apabila digabungkan dengan istighfar, maka semakin baik lagi dan semakin sempurna. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah azza wa jalla, ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qirabiha maghfirah. Wahai anak Adam, sekiranya engkau mendatangiku ya dengan segudang dosa memenuhi bumi, kelak aku akan mendatangimu ya, dan engkau tidak berbuat syirik kepadaku, ya aku akan mendatangimu dengan segudang ampunan. Apa maksudnya sekiranya engkau mendatangiku? Kata para ulama, yakni setelah kematian, berjumpa dengan Allah azza wa jalla. Ya, maksudnya adalah ini di hari hisab, di hari penimbangan, dan semua manusia akan berhadapan dengan Allah azza wa jalla. Ya, akan berhadapan dengan Allah azza wa jalla, akan dimintai pertanggungjawabannya nanti. Maka dalil ini adalah yang menunjukkan bahwa ada pertemuan dengan Allah azza wa jalla. Dalilnya antum baca surat Al-Kahfi di akhir surat, di akhir ayat. Ya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Allah azza wajalla, maka hendaknya dia beramal saleh dan tidak berbuat syirik. Kemudian kata Allah azza wajalla, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, kalian ini sedang bekerja sungguh-sungguh ya menuju ke Allah azza wajalla, dan kelak kalian akan berjumpa dengan Allah azza wajalla. Yang jadi pembisnismen, dia makan matinya pun juga nanti akan seperti itu. Berdagang juga demikian, yang jadi guru, yang jadi pegawai, yang jadi apapun, semua masing-masing itu berjalan untuk berjumpa dengan Allah azza wajalla. Famulaqi, dan kalian akan ketemu kepada Allah azza wajalla. Sehingga keterangan ini menunjukkan kita harus ada persiapan untuk berjumpa dengan Allah azza wajalla. Ya, wajib untuk beristi'dad, bersiap-siap ketemu dengan Allah azza wajalla, agar Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Dalam hadis dikatakan, barang siapa yang cinta, suka ketemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah akan suka berjumpa dengan dia nanti di hari kiamat.
Dan barang siapa yang membenci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah benci ketemunya dia nanti di hari kiamat. Ya, itu maksudnya. Semoga kita semua nanti berjumpa dengan Allah dalam keadaan iman dan Islam, ihsan sesempurnanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata Nabi alaihi salam, ya, kemudian engkau mendatangi Allah azza wajalla dengan segudang dosa. La tusyrik bi syai'a, dalam keadaan tidak berbuat syirik, maupun syirik besar ataupun syirik kecil. Ini fadilah orang yang bertauhid kepada Allah azza wajalla, yang hidupnya dijauhkan dari syirik besar ataupun syirik kecil. Syirik besar memalingkan ibadah kepada selain Allah azza wajalla, syirik kecil masalah niat. Dan sebagian lain adalah masalah ubudiyah, penghambaan. Sebagian orang dia tidak berbuat syirik secara zatnya, tapi dia hamba harta. Dia hamba hartanya dipegangin terus siang malam masalah harta, tidak pernah beribadah kepada Allah. Maka kata para ulama ini juga ada kesyirikannya, hati-hati. Sehingga syarat orang mendapatkan ampunan Allah dalam hadis ini adalah dia tidak berbuat syirik kepada Allah. Tatkala seorang hamba mati membawa dosa syirik, maka Allah tidak mengampuninya. Karena Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni selain syirik liman yasha. Apa artinya liman yasha? Jika Allah kehendaki. Maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan, ya Ustaz, kan enggak apa-apa kita berbuat dosa, kan bukan syirik. Ya, ini syubhat ini. Yang baru ngaji tauhid sedikit-sedikit langsung ngambil kesimpulan. Lihat dalilnya, kasih teropong, kasih loop, liman yasha, jika Allah kehendaki. Bahasa lainnya, kalau Allah mau. Nah sekarang pertanyaannya, kita tahu nggak, ada jaminan nggak Allah nanti pasti akan mengampuni kita? Tidak ada jaminan. Buktinya ada orang-orang yang bertauhid kepada Allah diazab oleh Allah di akhirat kelak. Walaupun orang yang bertauhid tidak kekal abadi di neraka. Ya, tidak kekal abadi di neraka. Sehingga maksud dari hadis ini adalah yang sempurna tauhidnya, yang meninggalkan kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil, dan meninggalkan dosa-dosa yang lainnya. Itu subhanallah orang yang bertawakal, yang roja, berharap kepada Allah dengan harapan yang sempurna, harapan yang jujur. Karena ada orang yang harapannya harapan palsu. Ketika dia berbuat dosa, oh tenang, Allah Ghafurur Rahim. Oh tenang, kan saya tidak berbuat syirik, tidak apa-apa, Allah Ghafurur Rahim. Apa balasannya? Apa jaminan Anda mengatakan demikian? Bahasa lainnya terlalu pede. Ya, pede amat untuk mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya manusia di dunia ini tidak ada jaminan kecuali yang sudah divonis oleh Allah dan Rasulnya, orang ini diampuni dosanya. Yaitu seperti sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Para nabi sudah diampuni dosa-dosanya. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Abdurrahman bin Auf, 10 sahabat, Bilal ibn Rabah, ya, Ukasyah ibn Mihsan, yang semuanya secara personal masuk surga, maka itu dapat ampunan dari Allah. Para sahabat yang ikut perang Badar diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Nah kita bukan sahabat, kita tidak ikut perang Badar, dan juga kita tidak disebutkan dalam dalil itu, maka tidak ada jaminan kita bakal dapat ampunan Allah. Karena kita tidak ada jaminan, maka kita yang menebus diri kita masing-masing. Dengan apa? Dengan melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi larangannya. Ini fadilah orang yang bertauhid. Maka pelajarilah tauhid di dalam agama Islam sebelum mempelajari yang lain, karena inilah modal kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita berharap. Oleh karenanya maka orang yang bertakziah, ya, tidak boleh memvonis, Pak. Ya, orang yang bertakziah tidak boleh memvonis dia di surga atau di neraka. Sebagian orang menghibur keluarga si mayit, ya tujuannya baik, tapi bablas.
Sudahlah nak, ya, anaknya si mayit nangis terus, kemudian dia menghibur, sudahlah nak, bapakmu itu di surga. Ya, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajib ya akhi, mana dalilnya? Enggak, hanya menghibur, mana dalilnya? Bapaknya fulan ini di surga bersama Rasul lagi. Enggak boleh ngomong kayak gitu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tidak boleh berkata tanpa ilmu. Sesungguhnya perkataan, pendengaran dan penglihatan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Enggak boleh mengatakan si fulan di surga atau si fulan di neraka. Enggak boleh, Pak. Dan ini kita tutup semua pada ngeliat kejamnya. Ya, nggak boleh antum ngomong hatta yang matinya nggak baik, matinya minum khamar, matinya bermaksiat, boleh nggak kita katakan dia di neraka? Boleh nggak? Nggak boleh. Mana dalilnya? Bisa jadi ada satu dosa, ada amalan tersembunyi yang dengannya Allah menerima dan mengampuni dosa-dosanya. Kita nggak tahu. Iya tidak? Contohnya orang yang pelacur ngasih minum anjing yang kelaparan, kehausan, dengan sebabnya Allah ampuni. Tapi dia pelacur, ya, pezina, ininya lakopnya. Tapi dengan sebab itu diampuni dosanya. Ada orang yang mati syahid. Ini jihadnya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat, semuanya heboh. Fulan meninggal. Ternyata apa kata Nabi? Diem. La khaira fi, bal huwa finnar. Dia di neraka. Para sahabat bengong, ya Rasulullah, kenapa dia masuk neraka? Nabi dapat kabar dari wahyu, ternyata dia nggak sabar, dia tertusuk panah, ya, tertusuk kena luka yang besar, dia nggak sabar, akhirnya dia nancebin diri, bunuh diri, dan dengan sebab itu dia masuk neraka. Lihat, dia matinya dalam keadaan baik secara zahir, tapi belum tentu di sisi Allah. Makanya dalam Islam tidak boleh menyematkan si fulan syahid, karena syahid itu sama dengan amal saleh, ya, bisa diterima, bisa tidak. Jadi seperti itu, Pak. Nggak boleh kita memvonis orang di surga dan di neraka. Yang ada pakai redaksi doa, bukan redaksi penghabaran. Semoga fulan husnul khatimah, semoga fulan diampuni dosa-dosanya, semoga dijauhkan dari api neraka, semoga dimasukkan ke dalam surga, bukan pakai redaksi husnul khatimah insyaallah. Ya, dia husnul khatimah, matinya baik. Ya, kita berharap demikian, tapi tidak dengan kepastian, tapi hanya dengan harapan, karena ini perkara gaib, dan gaib hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Wallahu taala alam bisawab. Wal afu minkum atas kepanjangan waktu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.